Pemirsa Trijaya, saatnya Trijaya Update. Berita nasional maupun internasional akan terus menemani Anda di akun YouTube Trijaya FM. Keributan terjadi antara sekelompok debt collector dengan polisi di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Debt collector tersebut hendak menarik paksa mobil warga yang menunggak pembayaran namun dicegah oleh petugas kepolisian. Saya pencuri, saya bunuh orang, saya maling. Bawa saya. Hei, itu sama-sama orang kerja di sini. Lalu aksi sekelompok debt collector atau penagih utang di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten ini terbilang nekat. lu masih bisa dengan cara lu punya seragam. Apa itu kan? Woi, dari dasar saya tidak buat ribut, saya tidak bunuh orang, saya tidak pencuri. Lalu mau masuk polsek, dasar. Kawanan debt collector ini membentak polisi dengan melontarkan kata-kata kasar. Adu mulut terjadi saat kawanan debt collector hendak menarik kendaraan debiturnya yang tak bisa bayar cicilan. Namun dihalangi petugas kepolisian. Saya jelas punya dira. Ya kamu ntar jelasin angsuran gimana itu di polsek. Itu bukan urusan kepolisian. Kepolisian masuk ke ranah situ. Kok kamu bukan ranah Ya, polisi? pihak kepolisian tanggung jawabnya apa di sini? Karena dianggap mengganggu masyarakat dan melawan petugas, polisi akhirnya mengamankan kawanan debt collector ke Mapolsek Kelapa II, Tangerang. Sebenarnya bukan membangkang ya, ada sedikit mereka tidak senang atas kehadiran kita ya, karena kita melakukan tindakan kepolisian ya dengan tegas. Ada sedikit mereka menolaklah kehadiran kita, tetapi kita tetap berprinsip bahwa ini adalah tugas kepolisian ya. Langkah kita apapun bentuk premanisme pasti akan kita tindak lanjuti. Pak, tapi artinya memang ada mobil yang sedang bermasalah atau sebenarnya Pak? Betul, itu salah satu pengguna atau pemakai KR4 itu kalau tidak salah nunggak 3 bulan ya. Tapi kan tidak dengan cara-cara begitu. Polisi akan terus menindak tegas para debt collector yang melakukan penarikan kendaraan secara paksa, terlebih dengan cara kekerasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kota Bogor, Jawa Barat menyebabkan 2 mobil dan sebuah ruko elektronik rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan lebat diiringi angin kencang pada Sabtu sore mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. 2 mobil dan 1 ruko milik warga rusak parah setelah tertimpa pohon. Petugas gabungan langsung turun ke lokasi untuk memotong batang pohon yang menghalangi jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran kembali melanda pusat perbelanjaan di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Petugas mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran dan 35 personil ke lokasi. Api membakar 2 toko di pusat perbelanjaan Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Api yang mulai membesar membuat sejumlah pegawai dan pengelola gedung panik. Tugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha agar kobaran api tidak merambat ke toko lain. Pekatnya kepulan asap di dalam gedung membuat petugas harus menggunakan unit blower. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Api berhasil dipadamkan 2 jam setelah petugas mengerahkan 7 unit mobil pemadam dan 35 personel ke lokasi. Kebakaran ini kini ditangani unit reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara kebakaran juga melanda sebuah gudang penyimpanan plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain gudang, 1 unit motor juga ludes terbakar. Kebakaran terjadi di perumahan Papan Indah, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 2 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. 20 menit berselang, kobaran api berhasil dijinakkan.
Api diduga berasal dari arus pendek listrik. Selain menghanguskan seluruh isi gudang, 1 unit sepeda motor turut terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, komplotan mama pencuri terekam CCTV di sebuah toko pakaian di Kabupaten Tangerang, Banten. Sekali beraksi, para pelaku berhasil menggasak 14 celana jeans. Tiga orang mama terlihat berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko pakaian di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. 2 mama berpura-pura memilih pakaian. Sementara 1 orang lainnya mengajak ngobrol penjaga toko untuk alihkan perhatian. Meski di dalam toko ada 2 pengunjung lain, pelaku tetap nekat memasukkan 14 celana jeans ke dalam pakaiannya. 2 pelaku langsung keluar toko yang disusul 1 pelaku lainnya. Kini pemilik toko merugi hingga Rp3.500.000. Sekitar 3 orang ibu-ibu yang awalnya keluar dari mobil ya untuk berbelanja ke toko. Setelah masuk ke toko, mereka berpura-pura dengan mengecoh para penjaga yang ada di toko dengan berbagai macam cara, seperti menanyakan masalah barang, terus mencarikan ukuran barang. Dengan mengecoh itu sehingga penjaga toko yang berjumlah kurang lebih 3 orang jadi nggak fokus, dan akhirnya dengan 1 orang yang mungkin sebagai eksekutor mengambil barang yang diduga mungkin dari barang yang ada di toko tersebut. Terjadi pencurian dan pemberatan di mana dugaan pelaku ini berjumlah 3 orang dengan perannya masing-masing, dan yang dialami korban adalah kerugian 14 piece celana bermerek Cardinal, kalau dinominalkan uang sekitar Rp3.500.000. Langkah yang dilakukan oleh pihak polisi. Langkah kami yang sudah dilakukan, pertama melakukan cek TKP, menyisir CCTV yang ada di lokasi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pengungkapan terhadap. Diketahui total pelaku berjumlah 4 orang, 3 orang beraksi di dalam toko, sementara 1 orang menunggu di dalam mobil. Polisi sudah mengantongi identitas para pelaku, kini tengah mengejar komplotan emak-emak pencuri tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. 15 kuli panggul di Belitung, Pulauan Bangka Belitung ditangkap polisi usai penggerebekan kapal bermuatan 15 ton pasir timah ilegal. Para istri kuli panggul menangis histeris saat suaminya hendak digiring ke kantor polisi. 15 orang kuli panggul di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi. Penangkapan usai polisi menggerebek sebuah kapal bermuatan 15 ton pasir timah ilegal. Para istri kuli panggul ini pun menangis histeris saat suami mereka hendak digiring ke kantor polisi. Para istri menilai suami mereka hanyalah korban. Kuli panggul yang ditangkap sebelumnya dimintai tolong mengangkut pasir timah dengan upah Rp1.000.000. Karena nggak ada bongkar di pelabuhan, terpaksalah ikut yang itu. Duit yang dijanjikan sepeser pun tidak ada. Tidak merasakan, cuma merasanya pedih, sakit hati, sengsara. Semulanya kami ini diajak oleh saudara Juanda atau Juan untuk melakukan pemanggulan pasir timah dari Pantai Bengalo melansir ke perahu. Tahu-taunya sekira pas sampai jam kerjanya kami sudah tidak sesuai lagi. Ternyata kami diangkut ke gudang untuk mengangkat. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang status penahanan para kuli panggul ini, sedangkan penanggung jawab dan pemilik barang belum ditemukan. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Cegah gangguan keamanan dan ketertiban, petugas lapas kelas 2A Tarakan, Kalimantan Utara menggelar razia rutin di sel warga binaan. Sejumlah barang terlarang dan berbahaya seperti senjata tajam dan rakitan pun ditemukan.
Razia rutin digelar petugas lapas kelas 2A Tarakan di dalam lapas yang dihuni sekitar 1.300 warga binaan. Petugas menemukan berbagai barang terlarang dan berbahaya, termasuk senjata tajam rakitan dan alat komunikasi ponsel. Kepala Lapas kelas 2A Tarakan, Jupri, menyatakan razia dilakukan 2 hingga 3 kali dalam sebulan sebagai upaya pencegahan, meski jumlah petugas saat ini hanya 83 orang. Kalau yang sering ditemukan itulah berbagai macam, ada pertama dari handphone juga ada, kemudian juga ada alat-alat sajam yang dilakukan pakai sendok dan sikat gigi. Pihak lapas mengimbau seluruh warga binaan untuk menjaga ketertiban serta menerapkan sanksi tegas berupa pemindahan ke sel khusus bagi yang melanggar peraturan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. 5 jenazah yang berhasil ditemukan pada Sabtu malam langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya. Tim SAR kembali menemukan 5 jenazah di reruntuhan Musola Ponpes Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu malam. Total, sebanyak 12 jenazah dievakuasi petugas pada Sabtu 4 Oktober. Hingga saat ini, jumlah korban meninggal dunia mencapai 26 orang. Dari 26 orang korban meninggal dunia, 21 jenazah masih belum dapat diidentifikasi. Selain itu, 104 orang lainnya dinyatakan selamat. Operasi pencarian ini berlangsung 24 jam penuh untuk menemukan korban yang masih tertimbun. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kepulangan Al-Fatih Cakrabuana, salah satu seorang santri yang selamat dari insiden runtuhnya Musola Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, disambut haru keluarga dan puluhan warga di Bangkalan, Jawa Timur. Al-Fatih sempat tertimbun runtuhan selama 3 hari sebelum akhirnya berhasil dievakuasi ke rumah sakit. Puluhan kerabat dan warga mendatangi rumah santri Ponpes Al-Khozini, Al-Fatih Cakrabuana di Pondok Pesantren Al-Ihsani, Desa Sendeng Deje, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Sabtu malam. Tidak hanya di halaman rumah, puluhan warga lainnya bahkan berjejer di sepanjang jalan desa. Saat tiba, Al-Fatih disambut tangisan sukacita dan pelukan hangat dari keluarganya. Sebelumnya, santri 14 tahun ini sempat menjalani perawatan medis di RSUD Notopuro, Sidoarjo, usai menjadi korban ambruknya Musola Ponpes Al-Khozini. Pihak keluarga pun langsung menggelar acara syukuran dan doa bersama. Saat musibah terjadi, Al-Fatih ikut terkubur di bawah reruntuhan. Ia selamat karena tertimbun pasir dan terlindungi lempengan seng. Waktu sholat adik berada di seberapa? Tengah. Di tengah. Adik 3 hari itu tidak minum, tidak makan. Pakai tidur gimana? Yang dirasakan adik? Yang dirasakan adik di waktu dalam itu, dalam haus. Posisi tubuh itu terlentang atau miring kiri? 3 hari dia dievakuasi ke Bulgenteng di masa-masa akhir Bulgenteng, di masa akhir 70 jam. Jadi artinya kalau sudah 70 jam itu anak saya tidak ditemukan, ya harapan kami akan semakin tipis, karena berdasarkan keilmuan katanya manusia itu bisa bertahan hanya sampai 70 jam. Alhamdulillah tidak ada luka serius, hanya lecet. Karena dia terlindungi oleh pasir katanya, jadi dia tenggelam ke pasir, sehingga ketika ada batu itu ya dan sampai ke kulitnya dan di
mukanya ini alhamdulillah tertutup peseng sehingga tidak buka. Al-Fatih bersama keluarga juga menyempatkan berziarah ke makam kakeknya, Kiai Haji Muhammad Ihsan, yang berada di area Pondok Pesantren Al-Hisani yang diasuh sang ayah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Posko DVI Polda Jatim di Rumah Sakit Bayangkara menerima total 26 jenazah korban robohnya bangunan pesantren Al-Khazini, Bunduran, Sidoarjo. 56 sampel DNA yang sudah didapatkan dari pihak keluarga dikirim ke Puslap 4 Mabes Polri guna mempercepat proses identifikasi. Dari total 26 jenazah yang diterima, tim DVI baru melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem terhadap 9 jenazah. Sejumlah keluarga yang berada di posko DVI juga telah dilakukan pengambilan sampel DNA. Rencananya 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga akan dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap 4 Mabes Polri guna mempercepat proses identifikasi. Pihak keluarga pun dihimbau agar memberikan data antemortem kepada tim DVI. Yang kami butuhkan dari keluarga, taruh yang 5 ini ya sebagai contoh, itu salah satunya diantaranya foto-foto terakhir lah, foto-foto terakhir untuk menyocokkan gitu. Secara umum kondisi jenazahnya seperti apa, Dok? Secara umum itu utuh atau ada yang terpotong atau ada yang rusak, dan itu bagian mana yang rusak? Bagian mana saja? Kalau itu ini ya terlalu ekstrim. Tapi kalau masalah utuh sih utuh ya. Dok, apakah artinya rusak itu gimana itu, Pak? Katanya tadi kan ada yang rusak. Apakah semua jenazah yang rusak atau gimana? Rusaknya itu bukan karena sesuatu, terkait proses alamiah. Dok, semuanya berarti terkait 5 jenazah tadi kan masih menggunakan pakaian, ada pakaiannya. Itu mungkin bisa disampaikan, Dok, sehingga mungkin keluarganya yang punya. Kita ada guideline ya, ada guideline aturan yang disepakati internasional di lainnya ya, Prancis pusatnya ya. Jadi bukan kita yang memberikan data, tapi dari keluarga yang memberikan. Kalau kita memberikan data nanti diakui, kan jadi masalah nanti ternyata yang kita identifikasi orangnya masih hidup, jadi masalah nanti. Dok, Kabid DVI tadi sore mengatakan bahwa dengan kondisi jenazah yang seperti itu dan tidak lengkapnya data antemortem dari keluarga korban, artinya kemungkinan terakhir akan dilakukan tes DNA, artinya pencocokan DNA yang akan menjadi solusi terakhir di proses identifikasi ini, Dok. Oh ya, saya sependapat itu, tes DNA itu adalah saat ini diakui internasional tidak terbantahkan. Jadi kalau begitu sudah dilakukan tes DNA, saya minta tolong teman-teman tidak memberikan opini yang tidak sesuai, karena itu sudah diakui internasional bahwa tes DNA itu termasuk yang istilahnya bahasa zaman dulu itu tidak terbantahkan lah kira-kira. Dok, artinya butuh berapa lama, Dok, dengan kondisi jenazah yang sudah mulai rusak ini, Dok? Bisa cepat, bisa lambat, tergantung suasana, tergantung kondisi lah. Yang paling sepengetahuan saya yang paling cepat itu kamu bantu dari sini ya, guys. Tandu. Awas kepala. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Iya. Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam kedua. Shailendra Haikal, korban selamat tragedi Ponpes Al-Khazini yang sempat viral, terpaksa jalani operasi amputasi pada kaki kirinya. Sementara sebelumnya seorang santri lain, Nur Ahmad, juga terpaksa menjalani amputasi darurat di lokasi reruntuhan. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar.
Ini yang satu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Nak, sabar ya. Oke. Yuk, salawatan yuk. Semangat ya. Kita usaha ya. Kamu sakit semua nak. Oke. Inilah video amatir yang merekam percakapan petugas penyelamat dengan Sailendra Haikal, salah seorang santri yang terjepit reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini pada Selasa lalu. Usai 3 hari 2 malam bertahan di bawah reruntuhan, Haikal akhirnya berhasil dievakuasi petugas pada Rabu sore 1 Oktober lalu. Sempat menjalani perawatan medis. Pada Sabtu dini hari tadi, Haikal terpaksa kehilangan kaki kirinya yang diamputasi dokter demi keselamatan hidupnya. Amputasi terpaksa dilakukan karena Haikal mengalami infeksi yang dikhawatirkan semakin menjalar ke tubuhnya. Untuk Haikal masih dalam perawatan intensif. Kemudian untuk yang Nur Ahmad saat ini sedang diobservasi di ruang perawatan, sudah di ruang perawatan biasa saat ini. Sebelumnya, seorang korban selamat tragedi Al-Khozini, Nur Ahmad, juga terpaksa menjalani operasi amputasi lengan kirinya di lokasi. Saat proses evakuasi, Nur Ahmad dalam posisi sulit di mana tangan kirinya tertimpa bongkahan beton musola yang ambruk. Operasi pun dilakukan di bawah reruntuhan bangunan oleh dokter dari TNI, Dr. Aaron Franklin, di bawah supervisi Dr. Larona Hidravianto, spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Notopuro Sidoarjo. Usai operasi dan dievakuasi, kondisi Nur Ahmad pun stabil. Tim Liputan iNews melaporkan. Evakuasi jenazah santri yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur tengah menjadi perhatian publik. Pakar struktur bangunan tahan gempa Pamuda Puji Suryadi menyebut bahwa proses evakuasi membutuhkan kehati-hatian ekstra karena kondisi reruntuhan yang tidak stabil. Pamuda juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan posisi korban yang terperangkap. Meski petugas menggeruk dari bawah dan menemukan plat beton, hal itu juga dianggap berbahaya bagi petugas saat proses evakuasi. Pamuda Puji Suryadi pun menyoroti bahwa aspek vital bagi petugas dalam proses evakuasi korban dan menurutnya ventilasi perlu diperbanyak serta harus dilubangi dengan baik. Hal tersebut guna membantu sirkulasi oksigen dan air untuk mengantisipasi tim penyelamatan atau rescue saat melakukan evakuasi korban. Pasti terlihat itu kelihatannya kolomnya yang patah. Jadi kolom betonnya itu patah karena dari puingnya itu terlihat balok sama platnya ketumpuk gitu ya, jadi semacam sandwich istilahnya orang-orang, kakinya yang hilang. Nah, jadi titik-titik yang terserang lemahnya di kolomnya. Tapi apakah itu bisa disimpulkan langsung kolomnya di bawah standar? Itu yang nggak bisa dijawab dengan segera. Soalnya kan faktornya ada banyak. Jadi kualitas perencanaannya bagaimana, kualitas mutunya bagaimana, mutu beton, mutu baja ya, sama juga kualitas pelaksanaannya. Plus setelah bangunannya jadi, penggunaannya apakah ada beban berlebih apa enggak. Dan saya kira 4 faktor yang saya sebut itu satu saja ada yang problem. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Belasan pelajar dari 3 sekolah dasar di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dilarikan ke puskesmas setelah mengalami mual, pusing, dan muntah usai menyantap program makan bergizi gratis atau MBG di sekolahnya. Akibat kejadian ini, 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di stop sementara. Inilah kondisi 19 pelajar dari 3 sekolah, yakni SD Negeri 1 Sindang Sari, Madrasah Ibtidayah Pui Pogor Sari, dan SD Negeri 5 Karang Pawitan.
Belasan pelajar ini mendapatkan perawatan di Puskesmas Kawali setelah mengalami keracunan massal yang diduga dari menu MBG dan bubur kacang dan puding, bahkan buah. Usai menyantap menu MBG, belasan siswa mengalami gejala mual, pusing, dan muntah. Pusing, mual. Dengan kejadian ini gimana Bu? Harapannya Bu? Ya saya harapkan bisa lebih teliti lagi lah kalau ada lagi MBG-nya, teliti dalam makanannya. Lebih baik nggak ada MBG lah. Tugas Dinas Kesehatan Ciamis mendatangi SPPG Lumbung Awi Luar selaku penyedia MBG untuk melihat kondisi dapur dan mengambil sampel makanan seperti bubur, kacang hijau, santan, roti tawar, dan puding yang dibagikan di 3 sekolah dasar tersebut. Tim Dinkes akan meneliti sampel makanan untuk temukan tidaknya bakteri penyebab keracunan. Sementara dalam kejadian ini operasional 2 SPPG di stop untuk sementara. Kemungkinan dari jelinya atau seperti apa? Tidak bisa memprediksi. Ada itu banyak masih agak panjang kan, ada dari surveilan untuk wawancara yang sakit dan sebagainya. Akan kelihatan efektifnya mengarah kemana, apakah ke. Tadi saya ada informasi, di sini dapat informasi SPPG-nya sudah ditutup sementara sampai dengan batas waktu yang belum ditetapkan. Jangan hanya untung aja yang dilihat sementara kesehatan. Pasca keracunan makan bergizi gratis, dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ditutup. Sebelumnya 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya gitu. Langsung panik sayanya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pasca maraknya kasus keracunan massal di Indonesia akibat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menerapkan aturan ketat bagi belasan ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Saat ini ada 10.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Indonesia dan dalam pengawasan yang ketat. Badan Gizi Nasional juga melakukan pelatihan kepada ratusan SPPG agar menerapkan kehigienisan serta pengelolaan makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga telah menggunakan 50 triliun rupiah untuk Jawa Barat pada tahun 2026 guna program makan bergizi gratis. Jawa Barat menjadi provinsi paling besar menerima anggaran MBG dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Menurut Badan Gizi Nasional, dengan anggaran besar tersebut diharapkan bisa mendapatkan manfaat terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Oke, soal keracunan kami tetap siagakan. Tim kami ada tim investigasi untuk keracunan. MBG dari Badan Gizi Nasional juga sudah melakukan upaya-upaya investigasi dan tentu itu tetap jalan. Kemudian juga melakukan langkah-langkah perbaikan di lapangan.
SOP-nya akan diperbaiki dan kami sudah mengeluarkan beberapa surat edaran untuk optimalisasi tersebut. Ini bagian lain yang harus kita persiapkan secara paralel sehingga nantinya pada saat dibutuhkan di bulan Oktober, November, Desember kita sudah sama-sama siap secara optimal untuk menjalankan tugas kami. Insya Allah semuanya akan. Aliansi Pemantau Badan Gizi Nasional minta pemerintah evaluasi total program makan bergizi gratis karena temuan di lapangan berbeda dengan permasalahan makanan yang dianggap merugikan siswa. Dapur yang baru dibangun tiba-tiba mendapatkan status rollback atau ditolak meskipun belum produksi makan bergizi gratis. Hal ini diduga menghambat pelaksanaan program MBG dan merugikan mitra yang sudah berinvestasi. Dengan melakukan kebijakan rollback ini kami sikapi. Kenapa kami sikapi terlebih dahulu? Karena yang bermasalah dapur yang sudah jalan. Nggak ada hubungan sama yang persiapan. Yang persiapan tinggal dibina. Kalau progresnya belum mencapai 100% disupport. Gitu kan. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena masyarakat, pengusaha lokal sudah dengan sukarela ya kan membantu program. Viral di media sosial, wadah makan bergizi gratis dicuci dengan air kotor. Dapur SPPG di Bandung, Jawa Barat itu kini ditutup sementara. Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini tuh kesulitan air, Pak. Yang pertama memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Nah itu tuh disebabkan air hujan, debit air hujan yang tinggi. Terus memang dari kondisi air yang telah kami cek kembali itu memang bukan kotor tapi itu mengandung lumpur. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Monas, Jakarta. Atraksi hingga panggung hiburan disediakan gratis untuk masyarakat. Segala persiapan dilakukan jelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI yang digelar pada Minggu 5 Oktober hari ini di Monas, Jakarta. Mulai dari acara pendahuluan hingga pokok, hingga defile dan demonstrasi. Presiden Prabowo Subianto akan bertindak menjadi inspektur upacara yang didampingi oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan seluruh kepala staf. Puncak acara Hari Ulang Tahun TNI akan melibatkan sekitar 133.000 personil, baik TNI maupun pihak pendukung. Jumlah personil ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin yang sekitar 100.000. Sementara untuk demonstrasi alutista tercatat sekitar 1.047. Ketiga matra TNI AU, AD dan juga Angkatan Laut akan uji kemampuan dan kompetensi personil maupun alutistanya dengan tema yang diusung adalah TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat secara langsung persiapan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI pada Jumat kemarin.
Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat langsung persiapan menjelang peringatan HUT TNI ke-80 Jumat kemarin. Kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat masyarakat yang memadati kawasan Monas. Presiden Prabowo menaiki panggung di mana tempat dirinya akan melihat pertunjukan pasukan dan defile TNI Minggu besok. Selain Teddy, ada juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto turut mendampingi Prabowo meninjau langsung gladi bersih HUT ke-80 TNI. Mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju, perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Monas menjadi ajang pamer kekuatan militer Indonesia di pentas dunia. Parade alat utama sistem persenjataan, alutsista seperti kapal perang, atraksi tempur, hingga atraksi pesawat di Monas akan mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI hari ini. Dalam perayaan besar ini, TNI menyiapkan 1.047 alutsista, diantaranya 156 pesawat yang akan tampil dalam parade maupun simulasi tempur. Sebanyak 133.480 personil gabungan prajurit dan sipil akan terlibat dalam perayaan ini. Dan untuk pertama kalinya, TNI akan memperkenalkan seragam baru yang dipakai oleh seluruh matra pada Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Di hari ulang tahunnya yang ke-80, TNI menegaskan statusnya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara sekaligus menjadi kekuatan terbesar di ASEAN. Untuk memperkuat alutsista dan pertahanan negara di APBN 2026, anggaran belanja Kementerian Pertahanan mencapai 187,1 triliun rupiah. Menurut data Global Firepower 2025, militer Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN dengan kekuatan 400.000 tentara aktif, 75 pesawat tempur, 15 helikopter, 331 tank, 20.440 kendaraan bersenjata, serta 331 armada laut yang terdiri dari kapal selam, frigat, dan kapal perang kecil atau korvet. Pesawat tempur andalan TNI AU telah disiapkan untuk demo udara spektakuler pada Hari Ulang Tahun ke-80 TNI pada hari ini. Demo udara ini turut melibatkan unsur dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas. Sebagai bagian dari demo udara di hari ulang tahun ke-80 TNI, prajurit dan sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara terus berlatih menampilkan manuver terbaik. Selain itu, beberapa pangkalan udara ditetapkan sebagai pangkalan aju bagi pesawat yang akan tampil dalam demo udara HUT ke-80 TNI. Lanut Halim Perdana Kusuma dipersiapkan sebagai pangkalan aju pesawat tempur dan pesawat latih. Lanut Hussein Sastra Negara Bandung untuk pesawat angkut. Sedangkan Lanut Atang Senjaya Bogor dan Pondok Cabe menjadi pangkalan aju helikopter. Dalam aksi demo udara, TNI Angkatan Udara akan menampilkan berbagai jenis pesawatnya. Mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan tentunya penampilan dari Jupiter Aerobatic Team. Juga ditampilkan formasi pesawat tempur F-16 dari gabungan 3 skadron, yaitu Skadron 3, Skadron 14, dan Skadron 16. Salah satunya saya sebutkan dari pertama itu adalah Naga Flight, nanti akan melaksanakan high G manuver di atas Monas. Itu adalah gabungan dari Skadron Udara 3 dan 16. Kemudian ada Combat Flight dari Skadron Udara 16, dia akan melaksanakan dogfight. Kemudian nanti yang diakhiri ditutupi oleh Falcon Flight, itu gabungan dari 3 skadron, Skadron Udara 3, 14, dan 16, melaksanakan formasi 9 pesawat. Rangkaian demo udara akan menampilkan beragam manuver atraktif. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menjadi inspektur upacara pada 5 Oktober nanti.
Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Aristiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, rekayasa lalu lintas akan diterapkan di sekitar kawasan Monas selama acara Hari Ulang Tahun ke-80 TNI pada hari ini. Pengalihan arus lalu lintas ini akan bersifat secara situasional. Kendaraan dari arah barat atau RS Budi Kemuliaan menuju timur atau Gambir diarahkan melalui Jalan Abdul Muiz, Jalan Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, dan seterusnya. Sementara dari arah sebaliknya diarahkan melalui Jalan Merdeka Selatan, sisi selatan, Jalan Agus Salim, Jalan Kebon Sirih, Jalan Abdul Muiz, dan seterusnya. Sedangkan dari arah utara atau Harmoni menuju selatan atau Tanah Abang dapat melalui Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur, dan seterusnya. Dan terakhir, dari arah utara atau Harmoni menuju ke selatan atau Tugu Tani dapat melalui Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, dan seterusnya. Keinformasi lainnya pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang hampir luput dari awak media ini berlangsung di kediaman Prabowo di Kertanegara pada Sabtu sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Belum diketahui isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi ini. Usai bertemu Prabowo, Jokowi langsung melanjutkan agendanya. Hal ini pun dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, yakni Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Kompol Syarif menyebut pertemuan keduanya dilakukan sejak Sabtu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. Namun Syarif tidak mengungkapkan isi pertemuan tersebut. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pertemuan keduanya berlangsung sebelum pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh. Pertemuan siapa aja Pak tokoh yang ada Pak? Tokoh yang benar mempunyai jasa kepada bangsa. Termasuk Pak Jokowi ya Pak? Setelah memegang salinan ijazah Joko Widodo, pakar telematika Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim bahwa mengantongi temuan terkait dengan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Menurut Roy Suryo, dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK Jakarta Kamis lalu. Dirinya mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait dengan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Anaknya, selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, syaratnya di pasal 319 atau 619 ya, itu huruf R, 169 maaf, 169 huruf R. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu syarat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg
partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika, karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa. Karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya, ya. Pemirsa, mantan Dirut Asabri Adam Rahmat Damiri siap mengajukan PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukumnya Deolipa Yumara saat konferensi pers di Jakarta. PK diajukan dengan alasan adanya novum, termasuk dokumen dan bukti baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Tim hukum Adam Damiri menekankan bahwa dugaan kekeliruan hakim dalam menilai sejumlah transaksi Asabri setelah masa kepemimpinannya berakhir. Pengajuan PK pun dijadwalkan di pertengahan Oktober dan menjadi bagian dari babak baru penyelesaian kasus mega korupsi Asabri. Kasus Asabri diketahui menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia dengan nilai kerugian negara yang diperkirakan mencapai 23 triliun rupiah. Menjadi jelas, makanya dalam persidangan peninjauan kembali nanti kita bawakan ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli keuangan, ahli-ahli transaksi saham, kemudian kita bawakan juga fondasi-fondasi hukum yang ada, di mana sebenarnya saham yang masih fluktuatif, walaupun dia turun, belum dianggap rugi. Walaupun dia naik, belum dianggap untung, sepanjang kita belum mentransaksikan. Ketika kita sudah transaksikan, ketika lagi rugi kita transaksikan rugi, ya berarti rugi secara pasti. Makanya ini kemudian siapa yang mentransaksikan pada waktu zaman Adam Damiri, kita belum tahu. Tapi kabarnya dari pihak jaksa Pitsus ya. Tapi nanti kita akan telah. Festival Budaya Pesisir Kota Baru resmi ditutup panggung Apung Siring Laut. Acara penutupan berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme masyarakat. Festival Budaya Pesisir Kota Baru secara resmi ditutup pada Sabtu 27 September 2025 di panggung Apung Siring Laut Kota Baru. Acara penutupan berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme masyarakat yang hadir untuk menyaksikan rangkaian penampilan seni dan budaya khas pesisir. Penutupan festival disampaikan oleh Wakil Bupati Kota Baru yang mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan budaya pesisir bukan hanya sebatas tontonan, namun juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, seniman, komunitas budaya, pelaku UMKM, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menyukseskan penyelenggaraan festival ini. Festival Budaya Pesisir Kota Baru merupakan agenda tahunan yang menampilkan berbagai kearifan lokal, seni tradisional, dan produk UMKM daerah sebagai upaya melestarikan warisan budaya serta meningkatkan daya tarik pariwisata Kabupaten Kota Baru. Kita simak informasi mancanegara. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Israel untuk segera hentikan pengeboman di Gaza. Hal tersebut menyusul pernyataan Hamas yang menyetujui proposal damai Trump untuk akhiri perang di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Israel untuk segera menghentikan pengeboman atau serangan apapun di Gaza. Permintaan tersebut disampaikan usai kelompok Hamas dikabarkan menerima sebagian dari 20 poin proposal damai yang diajukan Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas menyatakan kesediaannya untuk membebaskan seluruh sandera yang tersisa, baik hidup maupun meninggal, dan juga menyerahkan kendali wilayah kepada Badan Palestina yang independen. Presiden Trump pun mengucapkan terima kasih kepada Qatar, Turki, Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan berbagai pihak yang telah membantu upaya perdamaian di Gaza. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. Trump pun menyatakan ia percaya Hamas telah menunjukkan kesiapannya untuk mewujudkan perdamaian abadi dan ia menekankan tanggung jawab pada pemerintah Netanyahu.
Israel menghantam kompleks permukiman pada sejumlah wilayah di kota Gaza. Ratusan warga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri di tengah serangan pada tengah malam. Ratusan warga Palestina berlarian menyelamatkan diri pada tengah malam seiring serangan Israel yang menghantam kompleks permukiman pada sejumlah wilayah di kota Gaza. Ratusan warga termasuk anak-anak terpaksa kembali mengungsi akibat serangan Israel yang tanpa henti membombardir Gaza. Para warga berjalan pada tengah malam tanpa tahu kemana mereka akan mengungsi, mengingat tak ada lagi wilayah yang aman di Gaza. Sebelumnya gelombang terbaru pengungsi juga terjadi menyusul pengumuman dari militer Israel tentang penutupan Jalan Al-Rashid, yakni jalur terakhir yang tersisa bagi penduduk untuk pindah ke selatan dari Gaza Utara. Sementara itu di tengah rencana perdamaian, Israel terus menggempur Gaza. Puluhan orang tewas dalam 24 jam terakhir, termasuk juga anak-anak. Rumah sakit Al-Aqsa di Gaza mengalami overkapasitas usai puluhan bayi prematur dipindahkan dari beberapa rumah sakit di kota Gaza. Puluhan bayi dipindahkan karena rumah sakit tempat mereka dirawat menjadi target serangan oleh Israel. Unit neonatal di Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah Gaza mengalami overkapasitas setelah puluhan bayi prematur dipindahkan dari beberapa rumah sakit di kota Gaza seiring semakin intensifnya operasi militer Israel. Nampak bayi-bayi dimasukkan ke dalam inkubator sementara beberapa ibu duduk dengan bayi mereka di lantai. Juru bicara Rumah Sakit Al-Aqsa memperingatkan bahwa rumah sakit tersebut tidak akan mampu menampung lagi. Obat-obatan dan peralatan medis sangat terbatas, sementara jumlah bayi yang sakit lebih banyak daripada tenaga medis. Peralatan medis yang tersedia pun dipakai bergantian dengan menunggu giliran. عناية الحضانة وهناك أعداد كبيرة من المرضى من الأطفال الخدج أيضا متواجدون أمام أقسام الحضانة نقوم باستقبالهم ولا نستطيع أن نقدم لهم الخدمة الصحية الكافية لعدم وجود أدوية وعدم وجود مستلزمات طبية وعدم وجود أماكن في داخل قسم الحضانة. Sebelumnya 3 bayi prematur berhasil dievakuasi dari Rumah Sakit Internasional Al-Hello di kota Gaza pada hari Jumat berkoordinasi dengan PBB, WHO, dan kru ambulans ke bagian selatan jalur Gaza. 1 bayi baru lahir meninggal dunia, sementara 3 bayi lainnya berhasil diselamatkan. UNICEF mendesak evakuasi segera setidaknya 25 bayi sakit atau prematur dari inkubator kota Gaza setelah Rumah Sakit Al-Hello terkena serangan. Pemirsa, 3 bayi prematur dievakuasi dari Rumah Sakit Internasional Al-Hello kota Gaza. 3 bayi tersebut dalam kondisi kritis pasca serangan Zionis Israel ke Gaza. Sejumlah relawan termasuk seorang dokter berupaya mengevakuasi 3 bayi ke ambulans yang akan dipindahkan ke selatan Gaza. Seorang dokter relawan asal Amerika Serikat bersama organisasi kemanusiaan Auxilium dan PBB bergerak cepat mengingat kondisi 3 bayi dalam kondisi kritis. Usai dievakuasi, kondisi ketiga bayi makin membaik dan stabil. Sebelumnya, pasca serangan Zionis Israel, 1 bayi lahir meninggal dunia dengan kondisi tragis, sementara 3 lainnya berhasil diselamatkan. Intensivist from the United States. I'm here with Humanity Auxilium, a humanitarian organization, and we're here today with the UN to pick up 3 critically ill babies from Hilo Hospital, and we're going to be transporting them down to Nasser Medical Complex for further specialized care, hopefully to get them healthy and get them on their way. Aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina yang tergabung dalam misi Global Sumut Flotilla, Wanda Hamidah dan Fatur Rahmat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Keduanya pulang usai puluhan kapal GSF dibajak tentara Zionis Israel. Dengan membawa bendera Palestina, aktivis Indonesia Wanda Hamidah dan Fatur Rahman tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam.
Kepulangannya ke tanah air disambut para rekan, keluarga, dan kerabat yang telah menanti kondisi keduanya usai mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Misi kemanusiaan dilakukan ratusan aktivis dari berbagai belahan dunia terhenti setelah tentara Zionis Israel membajak puluhan kapal yang membawa bantuan di perairan internasional pada 2 Oktober lalu. Insya Allah kami berjanji kalau kami berlayar lagi, kami akan menggunakan kapal kami sendiri, Indonesia sendiri, dan kami akan menggunakan kapten kapal kami sendiri, kapten kapal Indonesia sendiri yang akan insya Allah membawa kami ke Gaza dengan para mujahid dan mujahidah yang paling berani. Allahu Akbar. Banyak yang kita hadapi di lapangan, mulai dari kapten yang pergi meninggalkan kapal, kemudian kapal kami yang disabotase oleh orang-orang di sekitar yang tidak menginginkan pelayaran ini berhasil untuk menembus blokade Gaza. Rekan-rekan aktivis lainnya seperti pasangan artis Zaskia Adiameka dan Hanung Bramantio ikut menyambut kepulangan Wanda Hamidah yang sebulan lebih turut serta menyuarakan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dari genosida yang dilakukan Zionis Israel. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju, perayaan HUT ke-80 TNI di Monas menjadi ajang pamer kekuatan militer Indonesia di pentas dunia. Parade alat utama sistem persenjataan alutsista seperti kapal perang, atraksi tempur hingga atraksi pesawat di Monas akan mewarnai perayaan HUT ke-80 TNI pada hari ini. Dalam perayaan besar ini, TNI menyiapkan 1047 alutsista, diantaranya 156 pesawat yang akan tampil dalam parade maupun simulasi tempur. Kemudian sebanyak 133.480 personil gabungan prajurit dan sipil akan terlibat di perayaan ini. Dan pemirsa, untuk pertama kalinya TNI akan memperkenalkan seragam baru yang akan dipakai oleh seluruh matra pada HUT ke-80 hari ini. Ya, di hari ulang tahunnya yang ke-80, TNI menegaskan statusnya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara, sekaligus menjadi kekuatan terbesar ASEAN. Untuk memperkuat alutsista di pertahanan negara, APBN 2026 anggaran belanja Kementerian Pertahanan mencapai 187,1 triliun rupiah. Menurut data Global Firepower 2025, militer Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN dengan kekuatan 400.000 tentara aktif. 75 pesawat tempur, 15 helikopter, 331 tank. Kemudian juga terdapat 20.440 yang ini adalah jumlah dari kendaraan bersenjata milik TNI. Kemudian pemirsa, 331 armada laut yang terdiri dari kapal selam, fregat, dan kapal perang kecil korvet. Pesawat tempur andalan TNI AU telah disiapkan untuk demo udara spektakuler pada HUT ke-80 TNI. Demo udara ini turut melibatkan unsur dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas. Sebagai bagian dari demo udara di hari ulang tahun ke-80 TNI, prajurit dan sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara terus berlatih menampilkan manuver terbaik.
Selain itu, beberapa pangkalan udara ditetapkan sebagai pangkalan aju bagi pesawat yang akan tampil dalam demo udara HUT ke-80 TNI. Lanut Halim Perdana Kusuma dipersiapkan sebagai pangkalan aju pesawat tempur dan pesawat latih. Lanut Hussein Sastra Negara Bandung untuk pesawat angkut. Sedangkan Lanut Atang Senjaya Bogor dan Pondok Cabe menjadi pangkalan aju helikopter. Dalam aksi demo udara, TNI Angkatan Udara akan menampilkan berbagai jenis pesawatnya. Mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan tentunya penampilan dari Jupiter Aerobatic Team. Juga ditampilkan formasi pesawat tempur F-16 dari gabungan 3 skadron, yaitu Skadron 3, Skadron 14, dan Skadron 16. Salah satunya saya sebutkan dari pertama itu adalah Naga Flight, nanti akan melaksanakan high G manuver di atas Monas. Itu adalah gabungan dari Skadron Udara 3 dan 16. Kemudian ada Combat Flight dari Skadron Udara 16, dia akan melaksanakan dogfight. Kemudian nanti yang diakhiri ditutupi oleh Falcon Flight, itu gabungan dari 3 skadron, Skadron Udara 3, 14 dan 16, melaksanakan formasi 9 pesawat. Rangkaian demo udara akan menampilkan beragam manuver atraktif. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menjadi inspektur upacara pada 5 Oktober nanti. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Aristiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan jelang perayaan HUT ke-80 TNI, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di kawasan Harmoni, Jakarta. Halo, selamat pagi Anissa, bagaimana rekayasa lalu lintas di sana? Selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Pagi hari ini tentu sudah dilakukan rekayasa arus lalu lintas di tempat saya melaporkan, yaitu di kawasan Harmoni Jakarta menuju ke arah Istana, di mana memang akan ada 2 jalur yang disiapkan nantinya untuk defile pasukan dan juga defile alutsista yang rencananya ini menjadi rangkaian puncak peringatan HUT TNI ke-80 yang terpusat di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Kalau saya bisa jelaskan kepada Anda pemirsa, memang tadi saya menuju perjalanan dari arah Monas ke Jalan Veteran 2 menuju ke Harmoni. Ini memang sudah ada pengalihan arus lalu lintas, sudah ditutup beberapa ruas jalan menuju ke kawasan Monas. Itu artinya memang ada pengalihan arus di mana nantinya akan ada 2 jalur yang akan digunakan. Dari Silang Monas, pasukan prajurit ini akan menuju ke arah Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian timur menuju ke selatan, kemudian kembali lagi ke Jalan Juanda, dan titik akhirnya adalah di kawasan Silang Monas. Untuk jalur alternatif, maksud kami adalah jalur yang kedua akan melewati yaitu jalur arah Tani, Tugu Tani, kemudian Jalan Keramat Kuitang, kemudian berputar sebelum Pasar Senen, dan kemudian kembali lagi ke kawasan Silang Monas. Itu 2 jalur yang nantinya rencana akan dilewati oleh pasukan prajurit yang akan melakukan defile, dan juga ada sejumlah parade alutsista dari 3 matra, yaitu TNI, AD, AL, dan juga AU. Cikal, selain ada defile pasukan dan juga defile alutsista, tentunya upacara militer juga akan digelar sebagai puncak dari perayaan peringatan HUT TNI ke-80. Kami pun juga menantikan bagaimana keseruan dan juga kemegahan dari rangkaian acara yang akan digelar mulai jam 7 pagi ini. Saya kembalikan kepada Anda yang di studio. Baik Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, rekayasa lalu lintas akan diterapkan di sekitar kawasan Monas selama acara Hari Ulang Tahun ke-80 TNI pada hari ini. Pengalihan arus lalu lintas ini akan bersifat situasional. Kendaraan dari arah barat atau Rumah Sakit Budi Kemuliaan menuju timur atau Gambir diarahkan melalui Jalan Abdul Muiz, Jalan Majapahit, kemudian Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, dan seterusnya.
Sementara dari arah sebaliknya akan diarahkan melalui Jalan Merdeka Selatan, sisi selatan, Jalan Agus Salim, Jalan Kebon Siri, Jalan Abdul Muiz, dan seterusnya. Sedangkan dari arah utara atau Harmoni menuju selatan atau Tanah Abang dapat melalui Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir dari arah utara atau Harmoni menuju selatan atau Tugu Tani dapat melalui Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, dan seterusnya. Kebakaran hebat menghanguskan tempat pengisian bahan bakar mini atau POM mini di Bandung Barat, Jawa Barat. Selain itu, 1 mobil ikut hangus terbakar dan 4 korban menderita luka bakar. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah stasiun pengisian bahan bakar mini dan 1 mobil di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas damkar Kabupaten Bandung Barat langsung berjibaku memadamkan api. Peristiwa ini berawal saat pemilik POM mini mengisi stok BBM dari mobil, namun timbul percikan api hingga terjadi ledakan. Insiden ini menyebabkan sang pemilik POM mini menderita luka bakar serius. Selain itu, 3 orang lainnya yang merupakan keluarga dari pemilik kios turut menjadi korban dengan luka bakar ringan. Keempatnya langsung dilarikan ke rumah sakit untuk langsung mendapatkan perawatan. Peristiwa kebakaran ini memang dari terjadinya itu POM mini. Nah, dengan kapasitas dia lagi pengisian sama unit mobil seret sedan kecil, pengisian dari kiri, dia dibuang dari sebelah kanan di bawah. Akibat kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.